Halo teman-teman 10 IPA, kita bertemu di video Aljabar Vektor 1. Di sini kita akan memperdalam materi vektor kita, terutama kita akan membahas tentang panjang vektor, vektor satuan, serta penjumlahan dan pengurangan vektor secara aljabar, dan juga kita akan mencermati perkalian skalar dengan vektor. Sudah siap? Mari kita lihat satu persatu. Teman-teman sudah mengetahui sebelumnya, sudah mengenal apa itu vektor. Dan kita ingat bahwa vektor adalah suatu besaran yang memiliki arah dan besar. Nah, besar suatu vektor di sini disebut sebagai panjang vektor. Teman-teman bisa bayangkan ketika punya suatu vektor, maka panjang vektor tersebut adalah jarak dari titik pangkal vektor ke titik ujung vektor tersebut. Kedepannya dalam menuliskan panjang suatu vektor, kita akan menuliskan notasinya dengan memberikan tanda mutlak pada nama vektor tersebut. Misalnya di sini kita punya suatu vektor AB, maka panjang vektornya dapat kita tuliskan sebagai tanda mutlak vektor AB. Nah, tanda mutlak ini menandakan bahwa panjang vektor AB dituliskan seperti itu. Kita lanjut. Bagaimana sih cara mencari panjang vektor? Kita akan lihat slide selanjutnya. Baik, di sini kita punya ilustrasi ada dua vektor, yaitu vektor P dan vektor Q. Teman-teman bisa lihat bahwa kedua vektor ini secara geometri terlihat bahwa mereka memiliki panjang yang berbeda dan juga arah mereka berdua berbeda. Nah, bagaimana sih kita mencari secara perhitungan panjang vektor P dan vektor Q? Kita akan cermati di slide selanjutnya. Nah, di sini teman-teman kita akan mencermati cara mencari panjang vektor P. Teman-teman ketika mencari panjang suatu vektor, secara konsep teman-teman melakukan perjalanan dari pangkal vektor P menuju ke ujung vektor P. Perjalanan dari pangkal vektor P, kita akan berjalan dengan arah searah atau sejajar sumbu X. Jadi dari titik pangkal ini kita akan bergerak ke kiri atau ke kanan. Kemudian perjalanan itu kita akan lanjutkan ke atas atau ke bawah sejajar dengan sumbu Y. Teman-teman bisa lihat dari titik pangkal vektor P, kita akan bergerak ke kanan sejajar dengan sumbu X sejauh 4 satuan. Kemudian kita akan melanjutkan perjalanan ke atas sejajar dengan sumbu Y sejauh 6 satuan. Nah, perjalanan ini kalau kita gambarkan akan membentuk segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari panjang vektor P, kita dapat memanfaatkan teorema Pythagoras, yaitu mencari panjang sisi miring suatu segitiga siku-siku. Sehingga untuk mencari panjang vektor P di dalam dimensi 2 ini, kita cukup mencari akar dari 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yaitu dari perjalanan titik pangkal sejajar sumbu X menuju ke titik ujung sejajar sumbu Y. Nah, kita dapatkan panjang vektor P adalah akar 80, yang mana dapat kita sederhanakan menjadi 4 akar 5. Sudah cukup paham? Mari kita lihat bagaimana cara kita mencari panjang vektor Q. Nah, dengan perjalanan yang sama, kita akan mendapatkan panjang vektor Q. Perbedaannya di sini, untuk mencari panjang vektor Q, kita melakukan perjalanan dari titik pangkal vektor Q menuju ke kiri, sejajar dengan sumbu X.
Kemudian kita lanjutkan perjalanannya ke atas sejajar dengan sumbu Y. Dan kita lihat teman-teman, perjalanan dari titik pangkal ke kiri sejauh 3 satuan dan ke atas sejauh 4 satuan juga membentuk segitiga siku-siku. Sehingga dapat kita manfaatkan teorema Pythagoras untuk mencari panjang vektor Q dengan cara mencari panjang sisi miring dari segitiga siku-siku tersebut. Nah, jika teman-teman lihat secara simpel bahwa mencari panjang vektor pada dimensi 2, teman-teman cukup mencari akar dari penjumlahan setiap elemen yang dikuadratkan pada vektor tersebut. Jadi secara umum kita dapat mencari panjang suatu vektor pada dimensi 2 dengan cara akar elemen X kuadrat ditambah elemen Y kuadrat. Bagaimana cara mencari panjang vektor di dimensi 3? Kita lihat slide selanjutnya. Nah, teman-teman, secara umum menggunakan pendekatan teorema Pythagoras juga, kita dapat mencari panjang vektor pada ruang dimensi 3 dengan cara akar elemen X dikuadratkan ditambah elemen Y dikuadratkan ditambah elemen Z dikuadratkan. Bagaimana secara geometri kita melihat bahwa rumus ini dapat kita gunakan untuk mencari panjang suatu vektor? Mari kita cermati. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada suatu vektor, yaitu vektor OA, atau dapat kita tuliskan dengan notasi vektor posisi, yaitu vektor A kecil. Nah, ketika kita mencari vektor A kecil ini, kita lihat bahwa titik A memiliki koordinat 6,8,8. Untuk mencari panjang vektor OA pada dimensi 3 ini, kita akan melakukan perjalanan dari titik pangkal O menuju titik ujung A. Perjalanannya tentu kita harus urutkan sesuai dengan urutan sumbu X, kemudian sumbu Y, dan kita akan lanjutkan dengan sumbu Z. Pada ilustrasi ini kita lihat bahwa sumbu X-nya adalah perjalanan titik O baik ke depan atau juga bisa ke belakang. Untuk mencari panjang vektor A ini kita akan manfaatkan perjalanan dari titik pangkal O menuju ke depan sejajar dengan sumbu X sejauh 6 satuan. Kemudian kita lanjutkan melakukan perjalanan sejajar dengan sumbu Y. Dan pada ilustrasi ini kita akan lakukan perjalanannya menuju ke kanan sejauh 8 satuan. Teman-teman bisa lihat bahwa perjalanan sejajar sumbu X dan sumbu Y ini telah sampai pada suatu titik, kita akan beri nama titik P. Nah, untuk mencari panjang OP, ternyata kita juga bisa memanfaatkan teorema Pythagoras karena segitiga yang terbentuk adalah segitiga siku-siku. Teman-teman bisa lihat bahwa panjang vektor OP nantinya kita akan gunakan rumus seperti kita mencari panjang vektor pada dimensi 2 tadi. Jadi di sini kita temukan panjang vektor OP adalah akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Apakah sudah selesai? Tentu belum, karena tujuan kita bukan mencari panjang vektor OP, melainkan mencari panjang vektor OA. Jadi kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke titik ujung vektor A. Nah, terlihat bahwa sekarang kita akan fokus melakukan perjalanan dari titik O menuju titik A, tetapi melalui titik P. Dan kita lihat, dari titik P, kita akan lanjutkan perjalanan sejajar dengan sumbu Z.
Sehingga dari titik P kita akan naik sejauh 8 satuan. Dan teman-teman bisa lihat bahwa ternyata segitiga OPA merupakan segitiga siku-siku dengan sisi miring adalah garis OA. Maka dapat kita manfaatkan teorema Pythagoras untuk mencari panjang OA. Teman-teman bisa lihat bahwa didapatkan rumus mencari panjang vektor A di sini adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah akar 164 yang mana dapat kita sederhanakan menjadi 2 akar 41. Nah, bagaimana nih teman-teman? Apakah sudah sangat paham dengan mencari panjang vektor? Semoga teman-teman mengerti ya dengan penjelasan ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya. Kita akan memperdalam mengenai vektor satuan. Nah, teman-teman, vektor satuan adalah suatu vektor yang panjangnya hanya satu satuan. Nah, teman-teman jika memiliki vektor dengan panjang berapapun, vektor-vektor tersebut pasti memiliki vektor satuan, yang mana perbedaannya adalah hanya di panjangnya saja, yaitu vektor satuan ini panjangnya hanya 1, bisa 1 cm, bisa 1 mili, tergantung satuannya. Nah, vektor satuan ini biasanya hanya digunakan untuk menunjukkan arah dari suatu vektor saja. Kita lihat bagaimana sih cara mencari suatu vektor satuan. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi pada dimensi 2 untuk suatu vektor. Di sini kita punya vektor P. Vektor P ini teman-teman bisa lihat bahwa memiliki suatu panjang. Sementara ini kita belum tahu ya panjang vektor P itu berapa, tapi jika teman-teman cermati bahwa panjangnya tidak mungkin satu satuan, karena dia melewati beberapa titik-titik koordinat. Nah, di samping vektor P, teman-teman bisa lihat ada vektor kecil. Sama-sama berwarna orange, tapi dia panjangnya lebih kecil. Nah, vektor yang kecil ini kita sebut sebagai vektor satuan dari vektor P. Kita sepakati penggunaan lambangnya adalah menggunakan notasi P, namanya sama dengan vektor aslinya, hanya saja penggunaan tanda panahnya kita ganti dengan tanda seperti tanda topi. Jadi P topi ini kita sepakati adalah vektor satuan dari vektor P. Cara mencarinya adalah teman-teman hanya cukup mencari vektor P dengan cara membagi vektor P ini dengan panjangnya. Jadi setiap elemen pada vektor P kita akan bagi dengan panjang dari vektor P itu sendiri. Masih bingung ya? Mari kita lihat contoh cara menghitung vektor satuan untuk vektor P. Nah, di sini kita lihat teman-teman, kita menemukan bahwa vektor P ini elemen X-nya bernilai 0 dan elemen Y-nya bernilai 7. Menggunakan konsep panjang vektor yang telah kita pelajari pada awal video ini, kita akan menemukan panjang vektor P-nya adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Sehingga kita menemukan bahwa panjang vektornya adalah 7. Nah, vektor satuan dari vektor P, yaitu vektor yang orange kecil itu, kita dapat mencari vektornya dengan cara membagi setiap elemen pada vektor P dengan panjangnya. Nah, kita lihat bahwa untuk elemen X,
pada vektor P bernilai 0, kita tinggal bagi saja dengan 7. Sehingga kita dapatkan 0 bagi 7 yaitu 0. Dan untuk elemen Y-nya kita memiliki nilai 7 untuk vektor P, sehingga pada vektor satuan P kita dapat mencarinya dengan 7 dibagi 7, yaitu bernilai 1. Teman-teman bisa lihat bahwa vektor satuan P sekarang memiliki nilai yang berbeda dengan vektor aslinya, yaitu sekarang vektornya bernilai 0 untuk elemen X dan bernilai 1 untuk elemen Y. Teman-teman bisa coba nih mencari panjang dari vektor satuan P. Jika teman-teman gunakan konsep panjang vektor, pasti panjang vektor satuan P ini bernilai 1. Cukup jelas teman-teman untuk vektor satuan? Kita lanjutkan yuk untuk operasi aljabar pada vektor. Nah, teman-teman di sini bisa teman-teman baca bahwa operasi aljabar pada vektor nantinya kita akan mendalami dalam 4 topik, yaitu penjumlahan vektor, pengurangan vektor, perkalian vektor dengan skalar, dan perkalian vektor dengan vektor. Yang akan kita bahas pada video ini adalah penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skalar. Nantinya teman-teman akan mempelajari lebih dalam perkalian vektor dengan vektor pada video selanjutnya. Yuk mari kita cermati satu persatu ya. Nah, teman-teman di sini kita akan menjumlahkan vektor. Perlu teman-teman ingat bahwa vektor-vektor yang dapat dijumlahkan harus terletak pada dimensi yang sama. Jadi teman-teman tidak bisa menjumlahkan vektor pada dimensi 2 dengan vektor yang berada pada dimensi 3. Nah, cara menjumlahkan vektor-vektor yang terletak pada dimensi yang sama tadi, teman-teman cukup dengan menjumlahkan elemen-elemen yang letaknya sama. Jadi teman-teman silahkan menjumlahkan elemen X dengan elemen X, elemen Y dengan elemen Y. Contoh yang pertama, kita coba menjumlahkan vektor 31 dengan vektor 26. Teman-teman bisa lihat bahwa kedua vektor ini adalah vektor yang terletak pada dimensi 2. Jadi, teman-teman silakan langsung saja menjumlahkan 3 dengan 2, yaitu elemen yang letaknya pada elemen X, dan juga teman-teman jumlahkan 1 ditambah 6, di mana kedua nilai ini berada pada elemen Y. Sehingga didapat hasil penjumlahannya adalah 5, 7. Hal yang sama, teman-teman bisa juga melakukan penjumlahan vektor yang terletak pada dimensi 3. Teman-teman silakan jumlahkan elemen-elemen X-nya, kemudian jumlahkan elemen-elemen Y-nya, dan juga jumlahkan elemen-elemen Z-nya. Perlu teman-teman ingat bahwa untuk elemen-elemen yang bernilai negatif, maka tanda negatifnya tetap mengikuti bilangan pada elemen tersebut. Jadi teman-teman bisa coba cermati elemen X pada dimensi 3 untuk contoh yang kedua ini. 5 ditambah 2 ditambah negatif 3. Nah, teman-teman pasti sudah mahir bahwa ketika menemukan ditambah dengan bilangan negatif, pasti arahnya akan menuju ke pengurangan bilangan. Sehingga untuk contoh yang kedua ini kita dapatkan bahwa hasil penjumlahannya adalah 4, 2, 5, suatu vektor yang terletak pada dimensi 3. Bagaimana dengan pengurangan vektor? Mari kita cermati juga contohnya. Nah,
Nah, teman-teman bisa lihat bahwa untuk pengurangan vektor, syaratnya sama dengan penjumlahan vektor, yaitu vektor-vektor yang dapat dikurangkan harus berada pada dimensi yang sama. Caranya pun sama dengan menjumlahkan vektor-vektor tadi. Teman-teman silakan kurangkan elemen-elemen yang seletak atau letaknya sama pada vektor tersebut. Teman-teman bisa cermati untuk contoh yang kedua, ketika kita mau mengurangkan 3 vektor, maka silakan teman-teman tuliskan dalam satu matriks kolom yang sama yang berisi pengurangan elemen-elemen yang letaknya sama, yaitu elemen-elemen X, elemen-elemen Y, dan elemen-elemen Z. Teman-teman perhatikan untuk elemen X-nya, pada contoh yang kedua, di situ terlihat bahwa 5 dikurangi 2 dikurangi negatif 3. Teman-teman pasti sudah mahir ya, ketika menemukan pengurangan dengan bilangan negatif, maka dia akan menjadi penjumlahan. Jadi untuk elemen X pada contoh kedua, teman-teman menemukan 5 dikurangi 2, yaitu 3, ditambah dengan 3. Sehingga pada contoh yang kedua, teman-teman menemukan nilai X, yaitu 6. Hal yang sama teman-teman lakukan juga untuk pengurangan elemen-elemen yang letaknya pada Y dan juga pada Z. Cukup paham ya teman-teman? Nah, penjumlahan dan pengurangan vektor ini juga memiliki sifat-sifat yang dapat membantu teman-teman di dalam menyelesaikan soal-soal penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, berikut ini teman-teman bisa cermati sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan vektor. Pada penjumlahan dan pengurangan vektor ada sifat komutatif. Jadi, teman-teman boleh menjumlahkan vektor A ditambah vektor B dengan cara ditukar posisinya. Karena hasilnya juga akan sama dengan penjumlahan vektor B ditambah dengan vektor A. Begitu juga sifat asosiatif dapat teman-teman gunakan untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Teman-teman bisa lihat di sifat yang kedua, ketika kita mengurung vektor A ditambah vektor B yang kita hitung terlebih dahulu sebelum dijumlahkan dengan C, hasilnya pasti akan sama jika teman-teman menghitung terlebih dahulu penjumlahan vektor B ditambah vektor C kemudian ditambahkan dengan vektor A. Kemudian kita mengenal elemen identitas atau yang disebut dengan vektor 0, yaitu vektor 0 ini jika kita jumlahkan atau kita kurangkan dengan vektor apapun, maka hasilnya adalah vektor itu sendiri. Tidak berubah secara nilai, secara elemen, dan secara panjangnya. Kemudian teman-teman juga mengenal adanya inverse tambah, yaitu negatif dari suatu vektor. Ketika kita jumlahkan dengan vektor itu sendiri, maka hasilnya akan kembali ke elemen identitas, yaitu vektor 0. Semoga sifat-sifat ini nanti membantu teman-teman di dalam mencari hasil dari penjumlahan dan pengurangan vektor, baik pada dimensi 2 maupun dimensi 3. Kita akan lanjutkan dengan operasi aljabar satu lagi, yaitu perkalian vektor dengan skalar. Nah, teman-teman tidak perlu bingung. Jadi untuk perkalian vektor, kita lihat pada slide sebelumnya tadi ada 2 jenis, yaitu perkalian vektor dengan skalar dan perkalian vektor dengan vektor. Nah, skalar di sini teman-teman bisa lihat bahwa skalar ini adalah suatu bilangan yang memiliki nilai tertentu.
ketika bilangan tersebut kita kalikan dengan suatu vektor, maka teman-teman cukup mengalihkan setiap elemen pada vektor tersebut dengan bilangan yang diinginkan tadi. Contoh, di sini kita punya vektor A, elemen X-nya bernilai 2, elemen Y-nya bernilai negatif 1, dan elemen Z-nya bernilai 3. Ketika kita akan mengalihkan dengan skalar yang bernilai 2, dapat kita tuliskan sebagai 2 kali vektor A atau 2 vektor A. Hasilnya, teman-teman cukup mengalihkan bilangan 2 dengan masing-masing elemen pada vektor A tadi. Sehingga kita dapatkan 2 dikali 2 hasilnya 4, 2 dikali negatif 1 hasilnya negatif 2, dan juga 2 dikali 3 hasilnya 6. Perkalian vektor dengan skalar ini berlaku untuk vektor pada dimensi 2 dan dimensi 3. Jadi teman-teman cukup mengalihkan setiap elemen pada vektor tersebut dengan skalar yang diinginkan. Sebelumnya teman-teman sudah mempelajari perkalian vektor dengan skalar ini secara geometri. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa 2 kali vektor A, nantinya panjang vektor A ini akan bertambah 2 kali lipatnya. Jika teman-teman lupa, bisa kembali kepada video pada pembahasan sebelumnya. Cukup jelas teman-teman? Semoga paham ya dengan materi perkalian vektor dengan skalar ini. Nah, teman-teman, di akhir video ini kita akan mengingat dan mengenal lebih jauh bagaimana kita menentukan vektor dari 2 titik. Nantinya teman-teman akan memperdalam materi ini pada materi selanjutnya. Di sini kita akan berkenalan bagaimana sih ketika kita memiliki titik koordinat dari 2 titik yang berbeda, kemudian kita akan mencari vektornya berapa. Di sini kita punya suatu vektor di mana titik pangkalnya berangkat dari titik A, koordinatnya adalah 1,2. Kemudian titik ujungnya yaitu berada pada titik B, di mana koordinatnya adalah 5,8. Untuk mencari panjang vektor AB, teman-teman cukup mengurangkan elemen-elemen yang terletak pada titik B, atau lebih tepatnya koordinat titik B, teman-teman kurangkan dengan koordinat titik A. Jadi, teman-teman bisa lihat bahwa vektor AB, elemen X-nya akan bernilai 5 dikurangi 1. Sedangkan elemen X-nya akan bernilai 8 dikurangi 2. Nah, kita menemukan nih bahwa vektor AB, elemen X-nya akan bernilai 4 dan elemen Y-nya akan bernilai 6. Yang perlu teman-teman ingat dari mencari vektor dari 2 koordinat titik, caranya adalah elemen-elemen pada titik ujung yang di belakang, yaitu titik B, teman-teman langsung saja kurangkan dengan elemen-elemen dari titik A, yaitu yang di depan. Nah, bagaimana jika vektornya kita balik? Nah, teman-teman bisa lihat, kalau vektornya arahnya kita balik, berangkat dari titik B menuju ke titik A. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman harus mengurangkan elemen-elemen yang berada pada titik A terlebih dahulu. X-nya bernilai 1, kita kurangi dengan nilai X pada titik B, yaitu 5. Sehingga elemen X untuk vektor BA bernilai 1 dikurangi 5, yaitu negatif 4.
Sama halnya dengan elemen Y. Teman-teman harus mengurangkan nilai Y pada titik A terlebih dahulu, dikurangkan dengan titik Y pada titik B, yaitu 2 dikurangi 8. Nah, jika teman-teman cermati, vektor AB dan vektor BA, perbedaannya hanya di nilai elemennya, yaitu setiap elemennya ternyata bernilai negatif. Pada vektor AB tadi kita miliki elemennya bernilai 4, 6. Ternyata setelah arahnya kita balik, kita punya elemennya bernilai min 4 dan min 6. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa ternyata vektor AB akan sama dengan negatifnya vektor BA. Jadi ketika arahnya teman-teman balik, maka teman-teman harus menambahkan tanda negatif supaya sama seperti vektor awalnya. Cukup jelas ya teman-teman? Sekian video mengenai aljabar vektor 1 ini. Tetap semangat buat teman-teman karena kita masih akan terus memperdalam materi vektor sampai sedalam-dalamnya pada video berikutnya nanti. Tetap semangat. Terima kasih, sampai jumpa.